Halo, selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Firman Sahat Martua Sitompul, mahasiswa program PJJ Sistem Informasi. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, yaitu analisis dan visualisasi data. Sekaligus presentasi ini untuk memenuhi UTS yang dilaksanakan pada minggu ini sampai dengan tanggal 22 Desember 2024. Oke, langsung saja. Apa itu data analistik? Data analistik merupakan proses mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi baru yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Lalu, tren yang saat ini sedang booming di Indonesia terkait dengan data analisis itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi digital yang jumlahnya sangat besar. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti cloud computing, big data tools, pengumpulan data analisis dan data serta kesadaran perusahaan-perusahaan atau organisasi yang menyadari pentingnya data untuk pengambilan keputusan. Lalu, apa sih jenis-jenis data analistik? Jenis data analistik itu terbagi atas empat komponen. Pertama, deskriptif analistik. Yang kedua, diagnostik analistik. Yang ketiga, prediktif analistik. Yang keempat, perspektif analistik. Lalu kita bahas masing-masing dari jenis data analistik tersebut. Yang pertama kita bahas itu deskriptif analistik. Deskriptif analistik merupakan proses mendeskripsikan data yang ada untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi. Lalu masuk ke diagnostik. Diagnostik analistik itu merupakan proses menyelidiki data, mencari tahu penyebab masalah atau tren yang ada. Masuk ke yang ketiga, prediktif analistik merupakan proses untuk menyelidiki apa yang akan terjadi di masa depan dengan berdasarkan kepada data, log, histori, ataupun pola yang sudah ditemukan. Lalu yang keempat, perspektif analistik itu merupakan proses data digunakan untuk menentukan keputusan atau tindakan terbaik yang akan diambil. Jadi kesimpulannya apa? Dari 4 proses tersebut, kesimpulannya itu adalah tentang bagaimana menjelaskan yang terjadi, sedangkan diagnostik analistik adalah tentang bagaimana mencari tahu mengapa, dan prediktif analistik tentang bagaimana dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Sedangkan yang terakhir, perspektif analistik itu adalah tentang bagaimana memberikan jawaban atas apa yang harus kita lakukan. Oke, contoh studi kasus. Di sini saya ambil contoh untuk meningkatkan tingkat kelulusan siswa SMA. Apa sih keterhubungannya dari 4 tahap itu terhadap studi kasus yang akan diambil? Kita bahas dari pertama, itu terkait dengan deskriptif analisis. Jadi data diambil dari berbagai sumber, misalnya nilai ujian, kehadiran siswa, hasil survei, kepuasan siswa, dan latar belakang ekonomi siswa tersebut. Lalu dibuat grafik atau tabel untuk menggambarkan data, misalnya dengan presentasi siswa yang lulus dari setiap tahunnya, rata-rata nilai ujian per mata pelajaran, dan distribusi siswa berdasarkan tingkat absensinya. Masuk ke dalam diagnostik analistik. Ini mencari tahu mengapa tingkat kelulusan menurun. Apakah dikarenakan kualitas pengajaran, atau kurangnya fasilitas belajar, atau juga karena faktor pribadi. Setelah itu dianalisa antara hubungan faktor yang ada, misalnya antara tingkat kehadiran siswa dengan nilai ujian yang ada. Masuk ke prediktif analistik. Ini memprediksi siswa mana yang berpotensi tidak lulus. Lalu diidentifikasi juga faktor yang paling dominan terhadap resiko tidak lulus. Lalu masuk ke perspektif analistik,
memberikan rekomendasi tindak yang spesifik untuk meningkatkan tingkat kelulusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada, misalnya guru, program bimbingan belajar, konseling, atau hal lainnya agar siswa lebih termotivasi dalam belajar. Lalu, apa sih yang dilakukan seorang data analisis? Yang dilakukan seorang data analisis yaitu mengumpulkan data, memeriksa, dan memperbaiki data, menganalisis dan menginterpresentasikan data untuk menghasilkan informasi yang berharga bagi kepentingan perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Sederhananya itu mereka mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu skill-skill apa aja yang dibutuhkan seorang data analisis? Tentu seorang data analisis juga harus mempunyai keterampilan teknis, misalnya mampu menguasai bahasa pemrograman, misalnya Python, SQL, atau yang lain. Mampu menguasai alat analisis, Excel, Power BI, atau lainnya juga. Mampu memahami statistik deskriptif, inferensial, dan probabilitas, serta pengalaman dengan database SQL, NoSQL, atau lainnya. Data analisis juga harus mempunyai keterampilan soft skill yang baik, mampu berpikir kritis untuk menganalisa masalah secara logis dan sistematis, dan juga mampu berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan presentasi dan menyajikan dalam bentuk yang menarik agar mudah dipahami, serta selalu ingin tahu hal-hal yang baru. Lalu, bagaimana prospek data analisis untuk 5 tahun ke depan di Indonesia? Kalau menurut pribadi saya, seorang data analisis itu sangat berpeluang mendapatkan pekerjaan, dikarenakan seiring dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan semakin canggihnya teknologi, dan hal ini juga didukung beberapa faktor antara lain transformasi digital, bisa kecerdasan buatan dan machine learning, serta Internet of Things atau IoT. Lalu keterkaitan antara data analisis dan business intelligence. Seperti kita ketahui, data analisis itu fokus terhadap pengumpulan data, pembersihan dan analisa guna untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang tersembunyi. Sedangkan business intelligence berfokus terhadap penyajian suatu informasi yang dianalisis dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh pengguna bisnis itu sendiri. Contohnya seperti dashboard atau laporan. Lalu kaitannya apa? Data yang sudah dianalisis melalui data analisis disajikan dalam bentuk yang lebih user friendly melalui business intelligence, atau sederhananya data analisis menghasilkan wawasan sedangkan business intelligence mendistribusikan wawasan tersebut kepada pengguna bisnis. Oke, contoh studi kasus yang menggambarkan keterkaitan antara data analisis dan business intelligence. Di sini saya ambil contoh meningkatkan efisiensi operasional di industri galangan kapal. Misalnya sebuah galangan kapal besar ingin meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi biaya operasional. Lalu dari data analisis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Misalnya sistem yang digunakan di perusahaan tersebut, terkait dengan bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan jadwal produksi. Dari segi real time, mengenai kondisi mesin, suhu, dan tekanan di berbagai area produksi. Dan juga mengenai lokasi dan waktu pekerjaan setiap komponen kapal. Setelah didapat, datanya dianalisis, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap produksi dengan mengidentifikasi tahap produksi yang menjadi hambatan utama, sehingga mendapatkan prediksi penyelesaian proyek berdasarkan data faktor yang akan mempengaruhi dan dicari tahu penyebab utama dari keterlambatan atau kelebihan biaya produksi. Lalu masuk ke tahap business intelligence. Di tahap ini, dari data yang sudah didapatkan dari data analisis didistribusikan melalui dashboard yang menampilkan waktu siklus produksi dari setiap komponen kapal, tingkat pemanfaatan sumber daya dari tenaga kerja dan mesin sampai ke tahap biaya produksi per unitnya. Lalu di tahap ini juga membuat laporan yang merinci kinerja setiap proyek dengan mengidentifikasi area dan rekomendasi
dari tindakan yang diperlukan. Setelah itu dibuatlah visualisasi menggunakan data untuk mendapatkan tren produksi, efisiensi sumber daya, dan perbandingan kinerja antar proyek. Jadi kesimpulannya, data analisis membantu untuk mengidentifikasi produk yang kurang perform dan segmen pelanggan yang belum tergarap. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk dashboard dan laporan yang mudah dipahami oleh tim marketing dan manajemen. Dari wawasan yang diperoleh menjadi acuan tim marketing membuat kampanye pemasaran yang lebih tertarget dan efektif dengan dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan strategis, meluncurkan produk baru, menyesuaikan harga yang dianggap perlu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari hasil pembahasan ini. Semoga materi ini nantinya dapat menjadi bahan untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana dapat digunakan sebagai alat strategis untuk perubahan. Terima kasih.